Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih ada Babe Ustadz Haikal Hasan dan juga Mas Anan Nurdin. Apakah kita juga masih tersambung juga nih dengan Fikri Rofil Haq, warga negara Indonesia, relawan kesehatan yang selalu standby di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Fikri masih bisa mendengar dan bergabung bersama kami, Fikri ya? Ya, masih, Mas. Fikri, saya ingin mendalami pernyataan Anda tadi bahwa saat ini listrik terputus. Pertanyaan saya kemudian, mereka yang terus berdatangan ke rumah sakit Indonesia di sana tentu mengharapkan adanya penanganan medis yang komprehensif agar mereka bisa bertahan hidup. Bagaimana dalam kondisi listrik mati dan juga pasokan obat yang sudah minim saat ini harus tertangani saudara-saudara kita ini di sana? Ya, tentunya saat ini memang pihak kesehatan yang kerja di Rumah Sakit Indonesia terus memaksimalkan dan mengedepankan memang pihak-pihak korban luka-luka yang memang terus dirawat di Rumah Sakit Indonesia. Dan juga kami memang beberapa kesempatan lalu juga sudah membeli obat-obatan serta alat-alat kesehatan yang kita distribusikan langsung ke pihak Rumah Sakit Indonesia. Dan saat ini juga tim Mercy saat ini juga akan mengirimkan 5-6 orang ke jalur Gaza untuk membeli obat-obatan langsung. Kita dapatkan list dari Ketua Rumah Sakit Indonesia dan juga tentunya alat-alat kesehatan yang memang akan kita masukkan, dan mereka tim Mercy yang akan diberangkatkan memang difokuskan untuk memberi bantuan kemanusiaan ataupun logistik yang akan kita sebarkan di seluruh Gaza, dan juga akan membangun Rumah Sakit Indonesia tahap 3 di mana akan membangun poliklinik di depan Rumah Sakit Indonesia. Fikri, mungkin sedikit saja mungkin Fikri, banyak juga nggak saudara-saudara kita para korban agresi militer Zionis Israel ini yang akhirnya di Rumah Sakit Indonesia ini tidak tertangani dengan baik sehingga mereka meninggal dunia di rumah sakit? Ya, bahkan saya sering kali melihat korban meninggal ataupun syahid ya, yang ketika saya sedang sedang keliling di Rumah Sakit Indonesia, banyak tiba-tiba turun dari lift juga korban meninggal. Emang karena kan memang banyaknya korban luka-luka yang ditangani Rumah Sakit Indonesia, sehingga para medis pun saat ini memang kewalahan, ditambah 137 lebih korban medis yang ada di seluruh jalur Gaza menjadi target sasaran pihak militer Israel. Ya, sebetulnya cukup miris sekali ya mendengar ya, Fikri, kondisi ya. Warga Gaza di sana. Sekali lagi terima kasih banyak juga, Fikri. Ya, oke, kita langsung lanjut ke Mas Anan mungkin, Mas. Cukup miris tadi mendengar informasi dari Fikri ya. Tapi kita kembali lagi, tadi ada hal yang belum tergali. Babe kan sempat menyampaikan bahwa ini ada potensi untuk serangan nuklir. Kita kembali lagi ke serangan nuklir karena diskusi kita soal itu. Nah, tujuannya itu sebetulnya apa sih? Tujuan kalaupun ada, kita harapkan sih tidak ya gitu. Iya, tapi kita bicara potensi bisa iya bisa enggak gitu. Potensi pasti ada, tetapi kalau saya melihat bahwa ketika ada ide untuk menggunakan nuklir itu, bahwa ini sebuah indikasi kuat keputusasaan Israel untuk menangani Hamas, untuk membumi hanguskan Hamas. Bahwa setelah 31 hari serangan yang dibantu langsung oleh pasukan khusus Amerika Serikat langsung di Gaza, mereka datang gitu ya. Ormas saja iya, padahal hanya melawan sebuah ormas gitu. Tapi mereka putus asa, sampai sekarang ternyata banyak tank Merkava yang sangat terkenal kuat itu juga hancur di tangan para pejuang Hamas, dan bahkan roket-roket Hamas masih tetap meluncur ke wilayah-wilayah Israel. Ini menggambarkan keputusasaan mereka bagaimana menghancurkan Hamas sampai mereka bisa merasa aman. Terlontarlah ucapan tersebut. Maka terlontarlah apa itu yang kemudian membuat kenapa sikap dari Amerika Serikat ini cukup keras berkaitan dengan pernyataan dari Menteri Israel itu? Karena kan sejumlah pengamat mengatakan ya kalau bicara Israel adalah proksi dari Amerika Serikat. Ini kata pengamat. Iya, bahwa Amerika bisa dikatakan sampai hari ini mereka mendukung pasti 100% kepada apa yang dilakukan oleh Israel. Mereka tidak akan pernah berani melawan karena memang sebelum menjadi presiden pasti mereka sudah semacam ada perjanjian dengan AIPAC. Ya.
Ya, kalau merefer ke pernyataan Babe tadi, Babe aja semua mengatakan belum invasi saja kapal induk Amerika Serikat aja sudah masuk di kawasan tersebut. Semua bisa akses dan betul-betul waktu itu internet masih jalan, semua masih lihat, dan bagi teman-teman yang aktif untuk melihat itu pasti kelihatan kok bahwa kapal mereka sudah tiba di Mediterania dan 3.000 pasukan elit sudah turun, dan itu telah dilakukan tanpa ada informasi, membombardir informasi. Dan kembali kepada soal nuklir, kalau kita lihat lagi urutan-urutannya, kan Benyamin sendiri yang mengatakan akan membumi hanguskan, Ya, oke. akan menghabiskan. Dan kemudian ya pasti kalau dugaan Menteri kita pun akhirnya juga keceplosan. terjadi ngomongan bagaimana ya, satu dengan banjir, satu dengan nuklir, Ya. satu dengan ini, itu terlontar. Goalsnya ke sana. Goalsnya ke sana, dan itu kan wawancara dengan radio resmi Israel. Ya, Ya, si Amiha itu bilang apa? Bilang ya salah satunya itu. Kan gitu. Ya. Jadi Opsinya. ya, Opsinya. dan itu bisa tidak terjadi kalau seluruh dunia Nah, itu dia. punya kepedulian untuk menyelamatkan sisa-sisa Gaza. Sisa-sisa Gaza yang harus kita selamatkan sekarang. Baik. Baik, Ustadz Haikal Hasan Baras dan juga Mas Anan Nurdin, kita tunggu detik demi detik perkembangan bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza Palestina ini. Terima kasih. Terima kasih Waktunya sudah banyak. hadir bersama kami ya di Apa Kabar Indonesia Pagi.